Halo Bapak Ibu hebat, salam dan bahagia. Saya Singko Naomi Martalena Nenggolan. Saya merupakan sahabat teknologi Sumatera Utara tahun 2024. Berikut ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik penerapan model pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan platform teknologi secara tatap muka di SMP Negeri 21 Atap, Pinang Sore. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya mengikuti sesuai aturan sintaksis dan metode pembelajaran di mesin yaitu dengan menentukan game sesuai dengan topik kesehatan. Saya memfasilitasi materi pelajaran berupa diferensiasi konten. Ada yang berupa video pembelajaran, ada yang berupa banyak materi bacaan, dan ada juga berupa untuk secara langsung mulai melakukan dia secara edukatif dengan mengikuti petunjuk dari kelompok ini. Kemudian saya menjelaskan sebelum masuk pada sintak sebenarnya, kalau kita tahu dengan kawasan maka saya meminta siswa menggunakan lupa maka pasti yang lama khususnya pada ulangan kita kalian akan dibuat. Jadi memang kami di sini disuruh merapikan cari tanggapan. Jadi ini permainan game. Pada kegiatan akhir siswa diminta menuliskan redaksi pembelajaran. Yang terakhir doa penutup. Nah, jadi itulah contoh praktik baik yang sudah saya terapkan di sekolah kita di kelas 9 ya. Jadi memang sementara sesi selanjutnya saya jawab. Ada ibu bapak guru, saya persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Ibu Simbo, penyajian yang luar biasa karena memang kami sebagian di sini memang belum paham begitu penggunaan Canva ini terkait dengan link. Terkait dengan yang Ibu sajikan tadi FPI, saya jadi ingin mencobakan karena selama ini saya baru tahu ada yang namanya scaffolding, jadi pendampingan gitu. Jadi kita ada anak-anak yang memang kemampuan anak-anak kita kan berbeda-beda, ya Ibu. Ada yang butuh bantuan, ada yang tidak. Ada yang butuh bantuannya banyak, ada yang butuh bantuannya sedikit aja gitu. Dengan Ibu sampaikan tadi, alhamdulillahnya registrasi, berarti bisa untuk scaffolding ya Ibu. Dalam artian, kalau saya masukkan materi, misalnya teks sekarang sedang kelas 8 ini ilmiah, begitu. Kan ini bagus sekali di Guru Merdeka. Anak-anak ini kan tidak semuanya paham tentang ilmiah. Ada yang pembelajaran tentang opini dan fakta. Dan setelah saya analisis, memang anak-anak ini ada yang sudah paham betul opini dan fakta, ada yang belum. Jadi kalau saya buatkan di perlinknya seperti tadi yang Ibu sampaikan, berarti bisa ya untuk bantuan anak-anak. Siapa yang belum begitu paham, siapa yang sudah paham, berarti bisa ya. Iya, bisa. Kemudian yang kedua terkait dengan bisa tidak anak-anak berkolaborasi gitu di MPI ini, karena tadi saya lihat kalau di itu kan mereka berkelompok begitu. Itu aja dari saya, terima kasih Bu. Para ibu bapak guru atau masih ada pertanyaan?
kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dari moderator. Di sini saya memberikan pertanyaan, tapi mengungkapkan refleksi saya dari pengalaman di musik ekonomi, di mana saya juga sebagai peserta format ekonomi ini, hanya saya di level 1 dan level 2, karena tidak lanjut level 3. Dan saya sudah melihat usaha dan ikhlas perjuangan dari musik ekonomi, dan saya menyaksikan proses persiapan untuk membuat MPI. Ya, saya juga sudah pelajari, tapi saya masih banyak kurang pengetahuannya. Situs saya hanya sampai di level 2. Di sini saya mengharapkan nanti setelah ini kami mungkin teman-teman juga sangat membutuhkan waktu untuk kami belajar, terutama dari Naomi sebagai sahabat teknologi Sumatera Utara. Jadi kami mengharapkan di waktu ke depan agar kami disediakan juga kesempatan dan waktu belajar untuk betul-betul mempelajari tentang model pembelajaran dengan menggunakan platform teknologi ini. Terima kasih Bu, dan saya ucapkan selamat dan terima kasih. Baik, mungkin setelah saya simpulkan dari 2 guru yang memberikan umpan balik hari ini, dan ada sesi tanya jawab yang saya ambil kesimpulan Ibu Ramadan yang bertanya. Oh, Bu Maria juga. Ibu Maria mau bertanya. Oke, baik. Ini terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ramadan tadi untuk membuat scaffolding dalam penyusunan hari ini ya Ibu ya, mengenai opini dan fakta. Jadi menurut saya bisa Bu. Selama ini contohnya kalau dalam misalnya kalau blended learning ada satu pelajaran untuk sebaya, artinya teman yang satu mengajari teman yang lain yang sudah memahami mengajari teman yang belum memahami. Tapi ini bisa kita manfaatkan dalam bentuk MPI juga. Misalnya dari video, si anak di video kan, baru nanti kita buat tampilan dalam media pembelajaran berupa materi, nanti langsung kita akan tampilkan video si anak. Dengan mengklik nomornya nanti muncul si anak yang berpendapat mengenai opini dan fakta. Mungkin itu pendapat dari Ibu ya. Oke. Kemudian selanjutnya tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Berkolaborasi di dalam MPI, maksudnya seperti apa ya? Kalau di Google aku dulu, kemudian hasil mereka, kemudian di dalam pengaturannya, seringnya anak-anak kita bisa menyediakan itu. Oh, itu maksudnya. Bisa dalam misalnya kita membuat MPI, tapi misalnya berarti pertanyaannya siswa yang membuat MPI-nya berarti? Di dalam MPI ini, tapi Oke, terus terang Ibu, untuk multimedia pembelajaran interaktif itu sebenarnya berbentuk aplikasi yang tidak bisa diedit. Jadi sudah hasil akhir, tidak bisa diedit. Tidak seperti Google Doc, Google Slide, bisa kita bagikan dan siapa yang bisa mengedit ya. Jadi di sini bisa berkolaborasi. Tapi kalau untuk MPI itu hanya suatu media yang sudah berbentuk seperti aplikasi. Jadi tidak bisa, mereka hanya bisa memainkan, tanpa bisa mengetik, bisa. akan dimainkan oleh anak-anak. Iya. Tugas kelompok bisa. Tugas kelompok maksudnya, kalau kita itu bisa kita masukkan, tetapi siapa yang membuat MPI itu yang bisa memasukkan ke dalam tugas kelompok. Jadi kalau ini kita set anak-anak, kemudian ada tugas kelompok di dalam MPI. Tidak bisa. Kecuali nanti ini ternyata contohnya kan, saya ada buat latihan tadi yang kuis. Jadi kuis itu bisa terbaca di dalam aplikasi, karena kuis saya bukan sama Word. Jadi itu bisa terbaca di Word yang bukan di MPI ini. Jadi tidak bisa kita lihat di MPI, tetapi di Word yang baru bisa kita lihat apa yang dikerjakan oleh si anak. Ya. Jadi bagaimana kira-kira Bu Ramadhani? Oke. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya hanya menanggapi pendapat dari Ibu Masli. Ya, terima kasih kepada Ibu Masli. Jadi mengenai bagaimana cara penggunaan MPI dari Canva atau dari PowerPoint atau dari Google Slides, saya bisa membuat MPI. Hanya saja karena saya kemarin tertarik dari Canva, makanya saya buat di Canva. Google Slides ini sama seperti nanti seperti guru penggerak dalam menyusun portofolio. Ya, karena ini sudah pernah saya lakukan menyusun portofolio. Jadi memang awalnya saya tidak tahu MPI di dalam Google Slides itu seperti apa. Rupanya ketika sahabat-sahabat teknologi Sumatera Utara yang lain menunjukkan Google Slides, oh seperti portofolio guru penggerak rupanya. Dan saya lihat itu lebih sederhana, lebih menarik rancangannya dalam Canva karena ada langsung kita menjadi di dalam bentuk video, suara. Kalau di dalam Google Slides suara tidak bisa ada rekaman, tidak ada rekaman dalam Google Slides. Tapi kalau di Canva bisa langsung kita rekam suara kita. Nah, jadi itu kan menambah daya tarik di dalam MPI. Jadi untuk pelatihannya ini mungkin kita bisa berkoordinasi sama kepala sekolah. Ya, karena ini pembuatan MPI ini bukan waktu yang singkat, ini membutuhkan waktu yang lama. Ya, nah, Bapak Ibu sudah memahami, bahkan sudah melihat bagaimana saya bekerja kemarin dari pagi sampai sore. Dan memang mungkin kalau orang yang sudah terbiasa itu sebentar, tapi karena saya baru pertama kali makanya saya membuat itu. Kemudian membuat ide itu yang susah. Ide apa yang mau kita butuhkan dalam MPI itu yang susah. Kalau sederhana nanti pasti nggak lulus. Berarti kita bagaimana cara kita untuk membuat biar itu menarik dan bisa masuk ketika lulusan. Makanya saya membutuhkan waktu yang seperti itu. Kalau hanya sederhana mungkin bisa saya hanya sampai siang. Tapi karena saya ingin menjadi pemenang, makanya saya sampai sore di sini. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bapak Moderator.
demikian ya acara kita pada siang hari ini. Ini acara berbagi baik mendapat model pembelajaran inovatif tentang memanfaatkan teknologi. Mana tadi disampaikan oleh Ibu Siko, mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Saya rasa itu saja untuk acara kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Saya tutup acara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.